Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami mahasiswi dari Magister Pendidikan Agama Islam akan menjelaskan tugas kami yang berjudul Pemanfaatan dan Penggunaan Media Pembelajaran. Pemanfaatan dan penggunaan media pembelajaran adalah kunci untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses belajar mengajar. Jadi presentasi ini akan membahas 3 aspek penting, yaitu yang pertama, pola pemanfaatan, strategi pemanfaatan, dan penggunaan media pembelajaran. Yang pertama, pola pemanfaatan media pembelajaran, di mana pola pemanfaatan media pembelajaran itu memiliki 4 poin. Yang pertama, pola langsung, di mana pola langsung itu adalah media digunakan langsung oleh guru di kelas sebagai alat bantu penyampaian materi. Jadi, selain menggunakan buku, guru itu juga bisa menjadi alat bantu untuk menyampaikan materi. Yang kedua, pola mandiri. Siswa menggunakan media secara mandiri seperti e-learning atau modul digital. Jadi sekarang sudah berhubung dengan berkembangnya zaman dan sekarang adalah semua hal bisa diakses dengan digital. Jadi untuk pembelajaran itu bisa diakses secara mandiri, bisa melalui seperti e-learning atau modul digital. Yang ketiga, pola interaktif. Guru dan siswa berinteraksi menggunakan media digital seperti aplikasi pembelajaran. Jadi guru itu tidak cuma bisa menggunakan media langsung, tapi juga bisa menggunakan pola interaktif di mana guru dan siswa bisa berinteraksi dengan menggunakan media digital. Yang keempat yaitu pola integratif, yaitu media menjadi bagian dari keseluruhan proses pembelajaran, integrasi dengan metode dan materi. Selanjutnya, strategi pemanfaatan media pembelajaran. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan, menentukan jenis media yang tepat berdasarkan materi dan karakteristik siswa. Maksudnya gimana? Yaitu kita harus menentukan jenis media yang tepat, yang sesuai dengan karakteristik siswa. Misalnya siswa-siswanya itu berasal dari desa ataupun berasal dari kota, pasti kita beda cara menyampaikannya. Yang kedua, pemilihan media relevan, memilih media yang sesuai dengan kompetensi dan mudah diakses oleh siswa. Semisal berhubung sekarang ini semua hal bisa diakses dengan internet, kita tidak bisa menggunakan internet itu di tempat yang tidak memiliki jaringan internet. Jadi itu bukan termasuk pemilihan media yang relevan. Yang ketiga, pengorganisasian media, yaitu menyusun urutan penggunaan media secara sistematis dalam RPP atau skenario pembelajaran. Jadi kita harus menyusun sesuai dengan RPP secara sistematis. Yang keempat, integrasi dan dengan metode, yaitu menggunakan video untuk ceramah atau grafik untuk diskusi kelompok. Jadi ketika kita menjelaskan suatu pelajaran menggunakan sistem ceramah, jadi bisa diselingi dengan video agar terintegrasi. Selanjutnya, evaluasi dan refleksi, mengevaluasi efektivitas media setelah pembelajaran dan memperbaiki strategi. Maksudnya dari evaluasi ini gimana? Semisal ketika awalnya kita menggunakan digital misalnya, namun berhubung tempat itu tidak bisa menggunakan internet, susah, jadi kita perlu mengevaluasi apa media yang cocok untuk tempat tersebut, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu penggunaan media pembelajaran. Apa saja? Tujuan pembelajaran yaitu pastikan media mendukung pencapaian kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Jadi tujuan pembelajarannya yaitu media bisa mendukung pencapaian kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Seperti itu.
Interaksi aktif, apa gunanya? Yaitu gunakan media untuk mendorong partisipasi aktif siswa, bukan hanya sebagai penonton pasif. Jangan sampai kita menggunakan media yang tidak berguna, maksudnya untuk siswa. Yang ketiga, variasi media. Maksudnya apa? Gunakan beragam jenis media untuk menghindari kebosanan dan menjangkau berbagai gaya belajar siswa. Jadi, media yang bervariasi itu bisa menanggulangi kebosanan siswa dalam menerima pelajaran. Yang terakhir, kesiapan guru dan media. Kesiapan guru dan media ini termasuk hal yang paling penting karena jika guru tidak siap, bisa jadi nanti itu ketika siswa ada yang bertanya, mungkin bisa mengurangi rasa percaya siswa kepada guru ketika ada guru yang belum bisa menjawab dikarenakan dari kurangnya kesiapan guru. Yang selanjutnya, pentingnya perencanaan dalam pemanfaatan media. Tanpa strategi yang baik, penggunaan media bisa tidak tepat sasaran dan tidak memberikan dampak maksimal terhadap proses belajar. Perencanaan sistematis sangat penting untuk memaksimalkan peran media dalam mencapai tujuan pembelajaran. Apa saja perencanaan? Yaitu pertama, menentukan pola dan strategi yang tepat penggunaan media, yaitu analisis kebutuhan dan pemilihan media yang relevan yang sudah kami sebutkan barusan. Selanjutnya, implementasi penerapan nyata media dalam kegiatan belajar. Apa maksudnya seperti interaksi aktif siswa dan variasi media yang sudah kami jelaskan barusan. Selanjutnya, peran guru dalam media pembelajaran. Guru itu sangat berperan penting dalam memilih, merancang, dan menggunakan media yang sesuai dengan konteks pembelajaran. Guru harus siap secara teknis dan pedagogis dalam mengoperasikan media yang digunakan. Yang pertama yaitu inovator, mencari dan mengadaptasi media baru untuk pembelajaran. Jadi seorang guru itu harus punya inovasi. Apa media yang baru yang bisa digunakan untuk pembelajaran. Yang kedua, fasilitator, yaitu membimbing siswa dalam menggunakan media secara efektif. Jadi, ketika ada siswa yang kurang paham ataupun yang lainnya, jadi ada guru yang menjadi fasilitator yang membantu siswa. Yang terakhir, evaluator, yaitu mengevaluasi dampak media terhadap hasil belajar siswa. Semisal media-media pembelajaran yang telah digunakan itu tidak menghasilkan dampak yang baik bagi siswa, kita bisa berevaluasi media itu apa tetap kita lanjutkan atau kita ganti dengan yang lain. Selanjutnya, menciptakan suasana belajar bermakna. Media pembelajaran bukan hanya alat bantu, tetapi menjadi bagian integral dalam menciptakan suasana belajar yang menarik, interaktif, dan bermakna bagi siswa. Menarik maksudnya gimana? Yaitu menariknya itu bisa meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa. Di mana ketika kita menciptakan suasana belajar yang aktif, yang menarik, kita bisa meningkatkan minat belajar dan motivasi siswa yang asalnya tidak semangat menjadi semangat, seperti itu. Yang kedua, interaktif, yaitu mendorong partisipasi aktif dan kolaborasi. Jadi kita usahakan suasana belajarnya kita itu menjadi interaktif, yaitu kita juga harus bisa mengontrol keadaan kelas, seperti itu. Yang terakhir, bermakna, yaitu membantu pemahaman konsep yang lebih dalam. Untuk kesimpulan yaitu media pembelajaran dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar jika dimanfaatkan secara tepat. Hal ini membutuhkan pola yang jelas, strategi yang matang, dan penggunaan yang terencana. Apa saja? Yaitu yang pertama, pahami pola, yaitu sesuaikan cara penggunaan media dengan tujuan dan kondisi. Tujuannya media pembelajaran itu apa dan kondisinya seperti apa itu harus kita sesuaikan. Yang kedua, susun strategi. Rencanakan penggunaan media secara sistematis. Jadi kita harus punya susunan dan perencanaan. Yang terakhir yaitu terapkan dengan tepat. Pastikan media mendukung tujuan dan mendorong interaksi aktif. Jadi terapkan dengan tepat ini maksudnya jangan sampai media yang kita gunakan itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.